Sindo Trijaya. Kembali lagi bersama talk show ini terang polemik Sindo Trijaya Network. Kita membahas topik reklamasi penuh duri bersama 6 narasumber di sini. Saya masih mau tambah lagi ke Bang Ferry. Bang Ferry, tadi berarti yang mendorong Raperda ini. Kalau sekarang kan yang muncul Raperda ini adalah aksi forumnya dari oknum DPRD dan orang menggeneralisasi bahwa ya DPRD berarti semuanya mungkin ikut-ikutan bahas ini. Tapi kalau lihat kenyataannya tadi dalam pembahasan di Balegda itu sedikit pun tetap jalan. Apakah ada dorongan juga dari eksekutif atau mungkin pihak-pihak lain untuk ikut mendorong ini cepat gol karena usulnya dari eksekutif? Jadi begini, setiap rapat di DPRD itu kan sudah dijadwalkan oleh Bambang. Jadi kadang-kadang kawan-kawan sebagai anggota Balegda itu yang hadir rapat memang sangat tinggi sekali. Karena faktor tadi, kawan-kawan merasa kalau ini kenapa harus sangat dipaksakan kedua raperda ini untuk segera disahkan. Sehingga saya paham sekali, walaupun saya bukan anggota Baleg, kadang-kadang hanya ketua, wakil ketua, dan 2 orang anggota penyakit itu dibahas. Itu rapat atau kongkong-kongkong tuh Bang? Iya, itu. Karena rapatnya sekarang sudah dijadwalkan dengan misalnya dengan eksekutif, misalnya apa dengan kepala bagian lingkungan hidup atau dengan asisten pembangunan. Nah, komunikasinya dengan eksekutif dalam hal pembahasan Raperda ini seperti apa Bang? Selalu setiap pasal per pasal itu dilakukan pembahasan dengan eksekutif. Misalnya karena ini adalah inisiatif eksekutif, ketika eksekutif mengajukan pasal seperti ini, kemudian kita sampaikan dari anggota Baleg menyampaikan begini nah eksekutif berkonsultasikan lagi dengan gubernur. Oke, saya coba ke Bang Emanuel. Bang Emanuel ini dari pendukung Ahok Basuki Cahayapurnama yang melihatnya ini kan dalam kondisi ini tadi ada beberapa dikatakan masalah pulau tanpa izin sudah bisa jalan dan juga ternyata belakangan Ahok justru memarahi kepala dinasnya karena pulaunya tanpa izin sudah bisa jalan. Bang Emanuel melihatnya seperti apa kondisi ini pada Ahok? Kalau bicara tentang ini kan reklamasi ini sudah perdebatan lama ya, dari tahun 82 kemudian berangkat ke tahun 1995 yang akhirnya sebetulnya menjadi seksi itu ketika isu reklamasi ini dari Tanjung Benoa, Bali. Di Bali itu ada 2 reklamasi, Tanjung Benoa dan tol Tanjung Benoa. Dan itu saya masih ingat sekali ketika kawan-kawan saya melakukan penolakan terhadap tol Tanjung Benoa itu. Akhirnya pas selesai pembangunan dari semua tol itu terjadi, itu semua kawan-kawan saya melakukan penolakan semuanya. Nah itu kan saya lucu. Nah kedua, yang menjadi aneh lagi, PINO 2 itu juga reklamasi. Lalu kenapa tidak ada penolakan? Gitu loh. Ya. Saya juga sampaikan itu reklamasi juga. Ingat, PINO 2 itu reklamasi. Itu mungkin Pak Prianto paham itu sekali ya. Bahkan saya nggak tahu benar atau tidak, IEB ini belum ada. Ingat IEB ini belum ada. Nah ini menjadi seksi dan menjadi seksi ketika Sanusi tangkap tidak tertangkap. Itu tertangkap tangan dengan KPK. Kemudian ini kita lihat berkaitan dengan ada perhelatan demokrasi namanya pemilihan gubernur. Saya melihat di luar kandidat-kandidat yang akan maju ini kan coba mencari celah bagaimana Ahok harus turun, harus dikalahkan. Jadi saya melihat ini kok orang-orang bicara tentang bagaimana mengalahkan Ahok, bukan bagaimana menurunkan sebuah gagasan atau program untuk masyarakat Jakarta. Jadi Bang Emanuel mengatakan kasus ini diangkat itu hanya untuk buat-buat saja karena ini dianggap bisa buat jegal Ahok. Iya, kalau dari itu mas, orang yang udah banyak, kenapa nggak ditolak tuh reklamasi yang PINO 2? Nah, saya coba ke Handula lagi nih, nah, dari DPRD. Handula kan dukung Ahok dalam hal ini kan. Dan pandangannya Bang Emanuel itu untuk jatuhkan Ahok kasus ini. Begini pun, kalau persoalan mendukung Ahok dengan persoalan reklamasi ini menurut kami berbeda. Jadi mohon maaf Bung Manuel, karena menurut saya persoalan reklamasi ini bukan ingin menjatuhkan Ahok, bukan. Karena sampai saat ini gubernur juga belum diapa-apain, ya kan? Jadi persoalan reklamasi ini adalah persoalan
sehingga kami juga sudah melakukan rapat pimpinan gabungan beberapa hari yang lalu, dan sudah diputuskan untuk menunda pembahasan reklamasi ini untuk anggota dewan dan berikutnya. Oke. Jadi ini aturan yang orang bilang ini bukan untuk Nah gitu. Ini saya lihat aturan juga masih limit dalam hal ini. Bang, hampir mayoritas kekuasaan di Republik ini jatuh kena permasalahan hukum, Bang. Pada akhirnya dijadikan masalah politik. Kita lihat Setia Novanto dan banyak lain, Bang. Memang awalnya memang pintu masuknya adalah persoalan hukum. Bagaimana melihatnya sama mirip ini Ahok dan Gus Dur dan Ahok dan Iya, sama bos. Ini kan cuma ngurus aja ini cara. Cuman apa metode itu loh saya lihat. Cara bagaimana Ahok ini kan dengan segala cara nggak bisa. Lawan-lawan Ahok tidak punya gagasan, lawan-lawan Ahok tidak punya program, lawan-lawan Ahok itu tidak punya energi untuk melakukan pengimbangan energi yang dilakukan Ahok. Tapi ya cuma cari salah satu apa? Kebetulan kena momentumnya soal reklamasi. Apa soal reklamasi itu menjadi seksi ya karena soalnya tadi itu ada momentum pemilihan gubernur nantinya. Bagaimana merusak popularitas Ahok. Saya coba ke Bang Halid. Bang Halid berarti termasuk yang karena Abang Halid dorong ini berarti termasuk yang ingin jatuhkan Ahok dengan ini. Kalau logika Noel seperti itu, berarti saya itu sedang berusaha yang lalu menjatuhkan Soeharto karena kami melawan reklamasi sejak zaman Soeharto. Menjatuhkan Fokke karena melawan reklamasi di zamannya Fokke. Ini kan logikanya menurut saya nggak ngerti politik ya, jadi urusan apa namanya orang politik lah. Tapi mari coba lihat dengan sangat besar. Aturan yang ditabrak oleh Gubernur DKI yang saat ini kebetulan bernama Basuki Cahayapurnama. Kalaupun namanya Immanuel, tetap itu juga kita akan mengatakan ini gubernur. Nah, itu yang ditabrak aturannya banyak sekali. Ya, mulai dari aturan tentang tata ruang, aturan tentang apa namanya zonasi kawasan pesisir, Perpres 52 itu sendiri, undang-undang lingkungan hidup, ya, ini undang-undang kependudukan, banyak sekali aturan yang ya. Padahal di sisi yang lain, image ini saya nggak ngerti tentang politik, kan saya baca di media, Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah orang yang sangat taat hukum. Kampung pulau dibongkar karena nggak punya IMB, ya kan? Nah, kemarin Pak Basuki Cahayapurnama mengatakan di media massa sudah menegur kepala dinas dan sudah menegur dan kemungkinan akan memecat karena membiarkan Pulau C, ya sebenarnya itu bukan saya salah statement Pak Gubernur karena bukan Pulau C. Pulau C itu sedang dibangun, belum ada bangunan, di situ sedang direklamasi dan kemungkinan tidak ada izinnya. Yang sudah ada bangunan itu adalah Pulau D, tidak ada IMB-nya. Nah, saya tuh kok pengen ya melihat Pak Basuki memperlakukan hal yang sama dengan Kampung Pulau. Ya, misalnya undang polisi, sekalian juga klarifikasi kepada publik bahwa polisi meskipun sudah dibangun gedung parkir yang katanya CSR dari Agung Podomoro itu tetap punya kemauan untuk membantu Pemda membongkar bangunan di Pulau D. Saya mau tanya ke Ben, dukung nggak kalau Pak Ahok untuk menertibkan masalah IMB, bongkar yang lain-lain? Sangat mendukung. Harusnya memang lakukan itu Pak Ahok. Oke. Ini kan gini, ini kan problemnya ketika ada sebuah perubahan karakter, perubahan kepemimpinan yang tadinya korup menjadi tidak korup gitu. Yang tadinya birokrasi yang korup ditata tidak korup, yang birokrasi yang tadi males-malesan diajak untuk bekerja. Ini masih gampang, ini mereka masih berinteraksi dengan pola ini gitu. Ya. Banyak nggak bohong lah, semua produk aturan-aturan di Republik ini apa yang tidak korup? Banyak korupnya mas. Ketika bangunan dibangun, IMB-nya tidak ada, tapi bisa berjalan terus. Apakah itu bentuk korup juga tapi belum ketahuan?
Nah, itu yang menjawab Pak Prianto. Karena Pak Prianto ini kan lama di eksekutif ya. Betul. Pak Prianto paham sekali ya. Yang menarik itu adalah itu satu tadi ya. Terus yang kedua, kalau merujuk kepada aturan yang ada, harusnya kan ada zonasi dulu baru keluar izin. Iya. Karena itu kawasan strategis. Nah sekarang zonasinya belum ada, perda zonasinya. Betul. Tapi izin sudah dikeluarkan. Alasannya adalah karena izin prinsip sudah dikeluarkan pada zaman Pak Oke. Tapi coba lihat sebetulnya kalau baca dengan tenang, nggak ada prejudice, nggak ada prasangka kalau orang yang mengkritik itu adalah anti Ahok. Ya. Kalau kita lihat dengan seksama, maka perpanjangan izin prinsip itu justru dilakukan di periodenya Ahok. Kemudian lanjut dengan izin reklamasi. Kalau seorang gubernur yang taat aturan harusnya mengatakan kepada teman, hold, ya kami hold izinnya, karena mandat aturannya harus ada yang namanya perda zonasi. Karena belum ada perda zonasi, Anda bersabar ya, kami bereskan dulu perda zonasi, baru kemudian kita lanjutkan status izinnya. Tapi perda zonasi ini lagi-lagi adalah penyelundupan hukum, melegalisasi. Jadi karena tidak mau hold itu mungkin yang akhirnya memunculkan tsunami korupsi. Ini tsunami sepertinya akan akan sangat besar. Oke, Profesional Sido Trijaya, kita kembali dulu ke Mas Tol untuk mendengarkan lintas informasi.